Seorang wanita muda berusia 20 tahun rela menikahi pria berusia 50 tahun demi melunasi hutang keluarganya. Ia berpikir hidupnya akan menjadi neraka, tapi siapa sangka, justru di pernikahan yang tak diinginkan ini, ia menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Bagaimana kisahnya berakhir? Apakah cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga? Simak kisah emosional ini sampai akhir. Alia, seorang gadis berusia 20 tahun, duduk termenung di tepi ranjangnya yang berderit. Mata coklatnya yang dulu penuh cahaya kini tampak redup. Tumpukan kertas di atas meja kecil di kamarnya berisi tagihan dan surat peringatan dari pihak bank. Sejak ayahnya mengalami kecelakaan kerja dan ibunya jatuh sakit, kehidupan mereka berubah drastis. Hutang keluarga semakin menumpuk, dan ancaman penyitaan rumah kian mendekat. Satu-satunya harapan mereka adalah mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Sesuatu yang mustahil bagi seorang gadis yang hanya bekerja sebagai kasir di minimarket. Saat itulah pamannya, Pak Rahmat, datang dengan sebuah tawaran yang mengejutkan. Ada seseorang yang bisa membantu, katanya pelan, menyesap kopinya. Dia bersedia melunasi semua hutang keluargamu. Tapi ada syaratnya. Alia menelan ludah. Apa syaratnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Rahmat menghela napas. Dia ingin menikah denganmu. Jantung Alia berdegup kencang. Siapa? Pak Indra. Nama itu bukanlah nama asing. Indra adalah seorang pengusaha sukses berusia 50 tahun. Istrinya meninggal 5 tahun lalu. Dan meski banyak wanita yang mengincar kekayaannya, ia tidak tertarik dengan mereka. Ia dikenal sebagai pria dingin dan tertutup, tapi tidak ada satupun rumor buruk tentangnya. Alia menggigit bibirnya. Menikah dengan pria yang usianya 2,5 kali lipat darinya? Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Namun, jika menolak, keluarganya akan kehilangan segalanya. Malam itu, Alia menangis dalam diam, sebelum akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pernikahan Alia dan Indra berlangsung sederhana, tanpa perayaan mewah. Alia mengenakan kebaya putih yang dipinjam dari sepupunya. Sementara Indra, dengan setelan hitamnya, terlihat tenang tanpa ekspresi. Saat akad selesai, Alia merasa seolah jiwanya terikat oleh janji yang tidak pernah ia harapkan. Namun, ketika ia menatap wajah ibunya yang penuh haru dan lega, ia tahu bahwa keputusannya tidak sia-sia. Rumah Indra jauh dari kata hangat. Bangunan megah dengan pilar-pilar tinggi itu terasa dingin dan sunyi. Tidak ada kebisingan anak-anak, tidak ada tawa bahagia. Hanya suara langkah kaki yang menggema di lantai marmer. Kamu bebas melakukan apapun, kata Indra singkat. Aku tidak akan mengganggu kehidupanmu. Alia mengangguk, meskipun hatinya terasa kosong. Pernikahan ini memang bukan tentang cinta, tetapi tentang kesepakatan. Hari-hari berlalu tanpa banyak percakapan. Alia menghabiskan waktunya dengan membaca buku atau merawat tanaman di taman belakang. Indra sibuk dengan pekerjaannya dan sering pulang larut malam. Namun, suatu malam, segalanya berubah. Alia terbangun karena suara dentingan kaca jatuh dari lantai bawah. Saat ia turun, ia menemukan Indra terduduk di ruang tamu, dengan botol anggur yang hampir kosong di sampingnya. Wajahnya tampak lelah dan kesepian. Kamu tidak menyesal menikah denganku? Tanyanya lirih. Alia terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menatap pria itu, untuk pertama kalinya bukan sebagai sosok yang asing, tetapi sebagai manusia yang juga terluka. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbicara dari hati ke hati. Setelah malam itu, hubungan antara Alia dan Indra perlahan berubah. Tidak ada lagi keheningan yang canggung di antara mereka. Indra mulai lebih sering berada di rumah, menyempatkan diri untuk makan malam bersama atau sekadar berbincang ringan di ruang tamu. Alia juga merasa lebih nyaman, meski ia masih belum sepenuhnya memahami perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Suatu pagi, Alia terbangun lebih awal dan menemukan Indra sedang duduk di teras belakang, menikmati secangkir kopi. Ia tampak tenang, namun sorot matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. Tanpa pikir panjang, Alia mendekatinya. Pagi-pagi sudah termenung? Tanyanya dengan senyum kecil. Indra menoleh dan tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa bangun pagi sejak muda. Lagi pula, pemandangan di sini cukup menenangkan. Alia duduk di sampingnya, merasakan angin sepau-sepau yang membawa aroma embun pagi.
Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah sejauh ini, gumamnya. Indra menyesap kopinya. Aku juga. Percakapan mereka semakin sering terjadi, dan tanpa sadar, Alia mulai melihat sisi lain dari Indra. Pria itu tidak sekaku yang ia bayangkan. Ada kelembutan dalam dirinya, hanya saja selama ini terhalang oleh tembok tinggi yang ia bangun. Setiap kali Alia tersenyum atau tertawa, Indra tampak memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Suatu hari, Alia jatuh sakit. Ia demam tinggi dan merasa lemas hingga tak mampu bangun dari tempat tidur. Saat ia membuka matanya di tengah malam, ia menemukan Indra duduk di samping ranjangnya, mengganti kain kompres di dahinya. Wajahnya tampak cemas. "Kamu harus lebih menjaga kesehatan," ujar Indra pelan. Alia menatapnya, merasa tersentuh oleh perhatian yang diberikan pria itu. "Terima kasih." Indra hanya mengangguk. Ia tidak berkata banyak, tetapi tindakannya lebih dari cukup untuk membuat Alia menyadari bahwa mungkin pernikahan ini bukan hanya sekadar kesepakatan lagi. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Saat hubungan mereka mulai membaik, seseorang dari masa lalu Indra muncul kembali. Rina, cinta pertamanya yang dulu meninggalkannya demi pria lain. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Rina kembali dan mencoba masuk ke dalam kehidupan Indra. Suatu sore, Alia melihat Indra berbicara dengan seorang wanita di ruang tamu. Rina tampak anggun dengan gaun merahnya, dan cara ia berbicara menunjukkan bahwa ia masih memiliki pengaruh atas Indra. Alia merasa hatinya mencubit, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Alia duduk di kamar sendirian, pikirannya kacau. Apakah perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya hanya sepihak? Apakah Indra masih memiliki tempat di hatinya untuk wanita lain? Ketika Indra masuk ke kamar, Alia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Siapa dia?" Indra terdiam sejenak sebelum menjawab, "Rina, dia bagian dari masa laluku. Apakah dia masih penting bagimu?" Indra menatap Alia dalam-dalam, lalu mendekat dan menggenggam tangannya. "Dulu, mungkin iya, tapi sekarang, aku tidak yakin." Jawaban itu menggantung di udara, meninggalkan Alia dengan kebingungan. Namun, ketika ia melihat cara Indra memperlakukannya setiap hari, ia tahu bahwa pria itu tidak lagi sama seperti dulu. Beberapa hari kemudian, Rina kembali dan mencoba memprovokasi Alia. "Kamu tahu, Indra tidak benar-benar mencintaimu. Pernikahan ini hanya sebuah kesepakatan. Cepat atau lambat, dia akan kembali padaku." Alia menahan amarahnya. Ia ingin membalas, tetapi ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan siapa yang lebih berharga bagi Indra adalah dengan menunggu keputusannya sendiri. Dan akhirnya, keputusan itu datang. Indra mengusir Rina dari rumahnya, menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan masa lalunya mengganggu hidupnya yang sekarang. Alia melihat bagaimana pria itu berdiri teguh di sampingnya, dan saat itulah ia menyadari bahwa Indra telah memilihnya, bukan karena kesepakatan, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Setelah kejadian dengan Rina, hubungan Alia dan Indra semakin erat. Mereka tidak lagi canggung satu sama lain, dan perlahan-lahan, Alia mulai merasa bahwa rumah ini benar-benar miliknya. Suatu hari, Indra mengajak Alia untuk berjalan-jalan ke villa keluarganya di pegunungan. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Indra benar-benar membuka hatinya. "Alia, aku tahu bahwa pernikahan kita bukanlah sesuatu yang kau impikan. Tapi selama beberapa bulan terakhir, aku menyadari bahwa aku tidak ingin menjalani hidup tanpamu." Alia menatap Indra dengan mata berkaca-kaca. "Apa maksudmu?" Indra menggenggam tangan Alia erat. "Aku mencintaimu." Kata-kata itu membuat hati Alia berdegup kencang. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang awalnya hanya sekadar suami di atas kertas kini menjadi seseorang yang ia cintai dengan sepenuh hati. Alia tersenyum, air matanya menetes. "Aku juga." Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Mereka tidak lagi hidup dalam kesepakatan, melainkan dalam cinta yang tulus. Alia menyadari bahwa kebahagiaan bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Siapa sangka, pernikahan yang awalnya terasa seperti hukuman justru membawa mereka pada kebahagiaan sejati. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan yang semakin nyata. Indra semakin terbuka, dan Alia semakin yakin bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan.
Mereka mulai merencanakan masa depan bersama,